Renungan didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal 36 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan bunyinya demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan bersabda kepada kami. Kiranya sabda dari Tuhan bolehlah menjadi kekuatan, penghiburan, dan bimbingan dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya firman Tuhan benar-benar dapat kami mengerti, benar-benar dapat kami pahami, dan lebih daripada itu, dapat dengan tekun dan setia kami taati dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak dan saudara-saudara semua, akhir-akhir ini kita dapat melihat atau mendengar tidak sedikit orang-orang yang tangannya lemah dan lesu. Itu artinya letih, lesu bekerja. Tangannya lemah dan lesu. Karena apa? Karena situasi, kondisi akhir-akhir ini memang tidak mudah mendapatkan rezeki yang secukupnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja mencari nafkah menjadi lemah, menjadi lesu. Demikian juga dikatakan oleh firman Tuhan, ada orang-orang yang lututnya goyah. Itu berarti gemetar. Dan dikatakan hatinya menjadi tawar, putus asa, ketakutan. Karena apa? Bukan soal ekonomi saja mencari nafkah yang tidak mudah, tetapi juga masalah menjaga dan memelihara kesehatan. Pada akhir-akhir ini kita melihat, mendengar, dan mungkin mengalami sendiri bagaimana serangan virus COVID begitu hebat. Virus corona dengan segala turunannya mengancam kesehatan, bahkan keselamatan
hidup manusia. Bukan hanya di sini, di daerah-daerah, di negeri kita, tetapi bahkan di seluruh dunia ada pandemi yang begitu hebat, mengancam, menyerang, bahkan membahayakan keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, dikatakan oleh firman Tuhan, ada orang-orang yang lututnya goyah, ada orang-orang yang ketakutan, ada juga orang-orang yang tangannya letih, lemah, dan lesu. Demikian juga pada waktu kira-kira abad yang ke-7 sebelum Masehi, Nabi Yesaya hidup di tengah-tengah umat Israel, orang-orang Yahudi yang waktu itu juga mengalami masalah-masalah yang pelik. Kerajaan mereka diserang oleh tentara musuh, dan ada orang-orang yang ditangkap lalu dibuang ke Babel. Nah, di tengah-tengah situasi yang pelik seperti itu, Tuhan tidak membiarkan nabi dan seluruh umat untuk tinggal di dalam ketakutan, untuk tetap terus dalam kelesuan. Sebaliknya, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah, dan kuatkanlah hati, janganlah takut. Sebab apa? Sebab di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak pangku tangan. Tapi Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan. Bahkan Tuhan segera menolong mereka. Seperti yang difirmankan, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita di masa-masa yang sulit ini juga bisa menjadi letih lesu, gemetar, ketakutan, mencari nafkah, dan menjaga memelihara kesehatan. Tetapi dengan jelas firman Tuhan berkata, Tuhan akan menolong. Tuhan sendiri yang akan datang, mendampingi, memberi semangat, memberi kekuatan, agar kita kuat, agar kita tabah menghadapi segala situasi dan kondisi ini. Tuhan peduli, seperti seorang sahabat yang mendampingi temannya, menepuk-nepuk baunya supaya
temannya mendapatkan kekuatan ketika temannya itu berduka, ketika temannya lemah, sahabatnya memberi pertolongan. Atau seperti seorang anak yang ketakutan akan menyeberang jalan yang besar dan lebar, ramai. Tapi kemudian ibunya menggandeng tangan anak ini, membantu menyeberangkan, sehingga mereka, ibu dan anak bersama-sama, bisa menyeberang jalan yang ramai itu dengan selamat. Demikian juga dalam praktek kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, Tuhan datang. Tuhan memegang tangan kita. Tuhan menepuk bahu kita supaya kita tetap bersemangat, tetap tabah, tetap setia melakukan tugas kewajiban kita dengan sungguh-sungguh dan yakin percaya Tuhan akan memberi berkat sesuai dengan kebutuhan kita. Rezeki tiap-tiap hari yang secukupnya dan kesehatan yang cukup di tengah-tengah situasi pandemi. Tuhan ada, datang dan menolong kita. Mari kita lanjutkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, penolong, sahabat kita yang sejati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan bersama-sama berdoa. Saya akan menyebutkan pokok-pokok doa syafaat yang patut kita bawa dan serahkan kepada Tuhan. Dan nanti di akhir doa syafaat, kita akan bersama-sama menyanyi doa Bapa kami. Mari kita tundukkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa. Marilah pertama-tama seperti firman Tuhan, kita nyatakan rasa terima kasih dan syukur kepada Tuhan yang selalu ada, datang mendekati kita. Dalam kesulitan, Tuhan ada, datang, dekat, dan menolong kita. Dan marilah kita tetap mengingat dan menyerahkan saudara-saudari kita yang saat ini kesulitan mencari nafkah, rezeki pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan.
kiranya mereka tetap bersemangat bekerja dalam kesulitan. Ada Tuhan yang menolong. Dan mari kita juga mendoakan teman-teman, saudara-saudari kita yang barangkali terinfeksi oleh virus corona dan turunannya. Mungkin OTG tanpa gejala, atau mungkin sedikit ada gejala, atau bahkan mungkin yang bergejala cukup berat. Kita mohonkan Tuhan menolong mereka. Mari kita juga mendoakan gereja-gereja Tuhan, baik anggota maupun simpatisan, supaya di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini, gereja tetap boleh menjadi garam dan terang dunia. Melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya, gereja Tuhan di seluruh muka bumi tetap ada hadir di tengah lingkungan masyarakatnya. Mari kita doakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, supaya dapat memerintah, mengatur, menjaga bukan hanya keselamatan, kesehatan masyarakat, tetapi juga roda perekonomian, supaya rakyat tetap terus berharap untuk hidup damai dan sejahtera, lahir dan batin. Dan mari kita akhiri doa-doa syafaat kita dengan bersama menyanyi Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai